Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Rosmayanti. Pada modul pertama, bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai kepemimpinan tangguh dalam ambidextrous organization. Yuk kita bahas. Learning outcome. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan karakteristik pemimpin tangguh. Resilient leadership dalam organisasi. Tujuan pembelajaran mempelajari bagaimana kepemimpinan tangguh berperan dalam mengelola organisasi ganda, ambidextrous organization. Memahami konsep organisasi ganda. Menjelaskan tantangan pemimpin agile. Menjelaskan konsep kepemimpinan tangguh dalam ambidextrous organization pada studi kasus dunia nyata. Tantangan organisasi mapan. Organisasi yang sudah mapan saat ini menghadapi tantangan yang sangat dilematis. Bagaimana kita menjaga bisnis inti kita yang menghasilkan pendapatan saat ini, sambil di saat yang sama berinovasi secara radikal demi memastikan masa depan. Ini ibarat sebuah ungkapan, kita harus bisa menjalankan kereta agar tetap bergerak, sekaligus harus bisa meletakkan rel baru untuk memastikan kereta itu bisa sampai ke tujuan yang berbeda di masa depan. Tuntutan untuk melakukan kedua hal yang bertentangan ini memunculkan kebutuhan kritis. Organisasi kita harus bertransformasi menjadi organisasi ambidextrous atau organisasi yang memiliki kemampuan ganda. Konsep organisasi ganda. Konsep organisasi ganda ini diperkenalkan oleh Peter Kuning pada tahun 2020. Intinya, organisasi harus menggabungkan dua sistem yang beroperasi dalam logika berbeda dalam satu tubuh yang sama. Dua sistem tersebut adalah eksploitasi. Ini adalah fokus pada hari ini. Tujuannya adalah menjaga stabilitas, efisiensi, dan optimalisasi bisnis inti yang sudah ada. Ini tentang menjalani proses yang sudah terbukti. Eksplorasi, ini adalah fokus pada masa depan. Tujuannya adalah mencari inovasi, model bisnis baru, dan cara kerja yang sama sekali berbeda. Ini tentang berani bereksperimen. Kunci keberhasilan organisasi ambidextrous terletak pada kemampuan para pemimpinnya untuk secara sadar menyeimbangkan dan mengelola dua kekuatan yang bertolak belakang. Jika kita terlalu fokus pada eksploitasi, kita akan mati secara perlahan. Jika kita terlalu fokus pada eksplorasi, tanpa menjaga bisnis inti, kita akan mati karena kehabisan dana. Keseimbangan adalah segalanya. Konsep organisasi ganda. Mari kita lihat komponen pertama dari organisasi ganda, yaitu tim tradisional yang beroperasi di ranah eksploitasi. Ciri-ciri tim ini jelas, fokus utama mereka adalah pendapatan dan berkelangsungan bisnis saat ini. Mereka adalah tulang punggung yang memastikan kas terus mengalir. Mereka mengandalkan proses dan sistem yang sudah mapan dan terbukti efektif. Tugas utama mereka adalah menjaga stabilitas dan efisiensi operasional dari bisnis inti. Namun, penting untuk digarisbawahi. Meskipun mereka fokus pada stabilitas, tim eksploitasi tetap perlu belajar dan beradaptasi. Bukan adaptasi radikal, melainkan perbaikan terus-menerus, agar mereka tidak tertinggal oleh kompetitor yang bergerak lebih efisien. Sementara itu, di sisi lain organisasi, kita memiliki tim agile yang menjalankan fungsi eksplorasi. Mereka adalah kapal cepat kita. Tim ini memiliki ciri-ciri yang kontras. Fokus mereka dalam masa depan, menemukan model bisnis dan produk baru. Mereka bekerja dengan cara yang sangat berbeda, penuh dengan bereksperimen cepat dan memiliki filosofi belajar cepat dari kegagalan. Kritisnya, mereka harus minim ketergantungan pada struktur lama,
agar inovasi mereka tidak terbebani oleh birokrasi bisnis inti. Tim eksplorasi ini ibarat kapal cepat yang ditugaskan untuk menguji dan memetakan arah-arah baru yang potensial bagi seluruh perusahaan. Mereka bukan untuk hari ini, tetapi untuk memastikan organisasi kita relevan 5 tahun dari sekarang. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai pemimpin dapat menyeimbangkan dan mengelola kedua tim dengan kebutuhan yang sangat berbeda ini. Konflik dan ketegangan internal. Meskipun organisasi ganda terdengar ideal di atas kertas, pelaksanaannya tidaklah mulus. Ketika tim agile atau eksplorasi mulai memperkenalkan pendekatan baru, hal ini seringkali memicu konflik dan ketegangan internal yang serius. Pendekatan baru ini seringkali dirasakan sebagai ancaman oleh pihak tradisional atau eksploitasi. Mengapa? Mereka merasa takut kehilangan peran, status, atau kontrol yang sudah mereka miliki. Hal ini memunculkan resistensi keras dari pihak tradisional, yang mungkin merupakan manajer berpengalaman yang percaya bahwa cara lama adalah satu-satunya cara yang benar. Akibatnya, perubahan dilihat bukan sebagai peluang organisasi, melainkan ancaman pribadi terhadap pekerjaan dan karir mereka. Disinilah peran kita sebagai pemimpin agile diuji. Tugas kita bukan hanya tentang mengelola proyek, melainkan tentang mengelola manusia di tengah ketidakpastian. Tantangan utama pemimpin agile adalah, pertama, kita harus memahami dan menghormati ketakutan pihak tradisional. Kedua, kita wajib menciptakan ruang aman untuk bereksperimen dan gagal dengan terkendali bagi tim eksplorasi. Sambil meyakinkan tim eksploitasi dalam kegagalan ini tidak akan menenggelamkan kapal utama. Intinya, kita harus menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang bertolak belakang ini. Dunia yang menuntut stabilitas dan efisiensi di satu sisi, dan dunia yang mendesak inovasi dan ketidakpastian di sisi lain. Keberhasilan kita sebagai pemimpin akan ditentukan oleh kemampuan kita menjembatani kesenjangan budaya ini. Pendekatan praktis. Lalu bagaimana kita memulai transformasi ini secara praktis, terutama saat menghadapi resistensi internal? Jawabannya sederhana. Jangan coba mengubah seluruh organisasi sekaligus. Pendekatan yang paling bijaksana dan realistis adalah mulai dari area yang paling membutuhkan inovasi. Identifikasi kantong-kantong atau unit bisnis yang paling rentan terhadap disrupsi atau yang memiliki potensi pertumbuhan besar. Fokuskan energi dan sumber daya agile Anda di sana terlebih dahulu. Lakukan eksperimen kecil. Daripada meluncurkan proyek besar yang beresiko tinggi, terapkan siklus test and learn, uji dan pelajari. Lakukan eksperimen kecil, ukur hasilnya secara transparan, dan lakukan adaptasi berkelanjutan berdasarkan data yang Anda peroleh. Yang terpenting, kita harus fokus pada organizational learning daripada hasil instan. Tujuan utama dari eksperimen awal ini bukanlah keuntungan besar dalam semalam, melainkan menciptakan budaya belajar. Kita ingin organisasi kita belajar bagaimana cara berinovasi, beradaptasi, dan merespon ketidakpastian. Dengan memulai dari yang kecil, kita membangun bukti keberhasilan, mengurangi resiko resistensi, dan secara bertahap menumbuhkan pola pikir adaptif di seluruh organisasi. Inilah jalan praktis menuju organisasi ambidextrous. Studi kasus Lego Group, menjaga bisnis inti sambil membangun masa depan. Lego Group, simbol kreativitas sejak 1932, pada awal tahun 2000-an justru terjebak dalam kesuksesannya sendiri. Penjualan anjlok, biaya melonjak, dan diversifikasi yang serampangan. Dari jam tangan hingga taman hiburan, membuat perusahaan kehilangan fokus. Pada tahun 2004, kerugian dan krisis ini adalah titik balik yang memaksa Lego menghadapi dilema klasik.
Bagaimana cara menjaga bisnis inti sambil berinovasi untuk era digital? Jawabannya adalah organisasi ambidextrous. Di satu sisi, Lego menciptakan tim tradisional atau eksploitasi. Mereka fokus pada keunggulan operasional, merasionalisasi produk, memangkas break. Mereka adalah kereta yang menjaga mesin tetap hidup dan memastikan stabilitas keuangan. Di sisi lain, mereka membentuk tim eksperimen atau eksplorasi seperti Lego Digital Lab dan Lego Ventures. Tim ini bekerja secara agile, diizinkan gagal dengan cepat, dan memiliki mandat untuk menciptakan masa depan bermain. Inovasi seperti Lego Mindstorm dan Lego Ideas Platform yang melibatkan crowdsourcing dari penggemar lahir dari unit ini. Mereka adalah tim yang meletakkan rel baru. Namun ini tidaklah mudah. Terjadi benturan budaya ketika tim tradisional melihat proyek digital sebagai ancaman terhadap jati diri Lego sebagai mainan fisik. Proyek inovasi seperti Lego Bus dikembangkan secara terisolasi, diizinkan bereksperimen, dan hanya diintegrasikan ke sistem produksi besar setelah terbukti sukses. Ini adalah cara cerdas untuk mengelola perubahan tanpa resiko besar. Hasilnya sungguh spektakuler. Lego bangkit dengan pendapatan melonjak di tahun antara 2005 hingga 2020 dan menjadi merek mainan paling berdinilai di dunia. Kisah Lego mengajarkan kita bahwa kepemimpinan ambidextrous bukan tentang memilih antara tradisi dan teknologi, melainkan tentang membangun jembatan di antara keduanya. Ini tentang menghormati ketakutan masa lalu, sambil menciptakan ruang aman bagi eksperimen di masa depan. Simpulan, kisah Lego dan konsep organisasi ambidextrous secara keseluruhan mengajarkan kita satu hal penting. Di era VUCA, kepemimpinan yang sukses adalah seni menyimbangkan dua hal yang kontradiktif. Kita tidak bisa hanya berfokus pada stabilitas hari ini dan mengabaikan masa depan. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak bisa hanya berinovasi tanpa menjaga mesin yang menghidupi organisasi kita. Tugas kita sebagai pemimpin bukan untuk memilih satu gaya kepemimpinan di atas yang lain, melainkan untuk menggabungkan keduanya. Menjaga kinerja melalui disiplin transaksional, mendorong inovasi melalui visi transformasional. Mari kita mulai perubahan ini secara praktis. Temukan kantong-kantong inovasi. Berikan ruang aman untuk bereksperimen, dan tanamkan budaya organisasional learning. Dengan begitu, organisasi kita tidak hanya akan bertahan dari badai disrupsi, tetapi akan mengambil keuntungan dari ketidakpastian tersebut, menjadi tangguh dan berkelanjutan. Baik rekan-rekan, semoga pembahasan kita bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.